warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, sebelum berdoa, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Silakan salah satu memimpin berdoa. Oke. Mari kita mulai dengan bacaan doa bersama. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, sekali lagi Ustazah tanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, tetap semangat. 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 Oke, nah biar lebih meriah lagi hari ini, pagi ini kita akan bikin permainan ya. Kita akan bikin musik. Bikin musik, alatnya siapa? Kalian. Kalau saya bilang ini nanti tek dum jazz, tek dum jazz. Coba kita uji coba. Tek dung jazz. Tek dung jazz. Tek dung jazz. Anu rusak. Lagi. Tek dung jazz. Tek dung tek dung jazz. Tek dung jazz. Tek dung tek jazz. Tek dung jazz. Tek dung tek jazz. Tek dung jazz. Dung tek dung jazz. Tek dung jazz. Dung jazz. Oke, baik, pagi ini teman-teman, Ustazah ingin mengingatkan lagi bahwa apa? Masih semangat belajar ya? Masih. Walaupun kemarin habis outbound, nah hari ini masih belajar. Karena apa teman-teman? Bahwa kata Allah, ahli ilmu itu lebih utama dibanding ahli ibadah katanya. Nah, sesungguhnya keutamaan orang-orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam Badar dari bintang-bintang yang lainnya. Jadi kalau kamu itu menuntut ilmu sungguh-sungguh, kemudian menjadi ahli ilmu, bermanfaat untuk seluruh banyak umat, maka kamu ibarat rembulan di antara bintang-bintang. Makanya harus semangat ya menuntut ilmunya ya, agar kita bisa menebar manfaat lebih banyak. Baik. Nah, kemarin kita belajar tentang apa? Sistem gerak. Ada yang kenal ini siapa? Cristiano Ronaldo. Siapa dia? Pemain sepak bola dunia. Pemain sepak bola dunia. Dia lagi ngapain ini? Main bola. Kalau Ronaldo main bola, ototnya gerak nggak? Gerak. Siapa yang gerakin ototnya Ronaldo? Energinya Ronaldo dapat dari mana? Makanan. Gimana tuh kira-kira? Kok energi makanan bisa sampai ke ototnya Ronaldo? Diedarkan darah, betul. Nah, hari ini teman-teman kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Nah, ya, apa aja nanti yang kita pelajari dari pembelajaran hari ini. Ustazah harapkan kalian yang pertama yang harus dikuasai adalah mengidentifikasi struktur organ sistem sirkulasi dengan benar. Ya, identifikasi struktur organ pada sistem peredaran darah. Kemudian mengidentifikasi masalah pada sistem sirkulasi dengan benar. Jadi setelah
kamu tahu struktur organ peredaran darah, kamu identifikasi masalahnya pada organ itu, masalah yang akan timbul apa aja. Kemudian yang terakhir, menentukan solusi. Nah, karena kalian sekolah itu kan memang tujuan utamanya adalah memberi solusi untuk permasalahan. Terus semangat, betul nggak? Nggak cuma jajan ya, nggak cuma hemat-hemat doang. Nah, untuk kita masuk pada pembelajaran peredaran darah, ini nanti kita akan melewati beberapa fase. Yang pertama adalah Ustazah nanti akan berikan satu masalah, ya. Kemudian kita akan bersepakat cara menyelesaikan masalah di atas seperti apa. Kemudian melakukan penyelidikan, menyajikan hasil penyelidikan berupa karya, dan yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi. Kita akan diskusikan lagi dengan teman-teman di kelas. Nah, sudah siap semua? Ya. Kalau saya gimana? Konsentrasi dimulai, gitu ya. Oke, biar konsentrasinya bertemu lagi. Tepuk konsentrasi dimulai. Oke. Silahkan simak baik-baik video yang akan Ustazah tayangkan. Saudara, hipertensi ternyata menjadi 5 besar penyakit penyebab kematian di Indonesia. 1 dari 4 orang di Indonesia dipastikan mengidap hipertensi. Seseorang dikatakan mengidap hipertensi jika tekanan darahnya di angka 140/90 mmHg. Nah, survei di Kantor Kesehatan Nasional mencatat pada tahun 2017 ada 32,4% penduduk Indonesia yang terkena hipertensi, di mana 76% diantaranya ternyata tidak tahu kalau mereka mengidap hipertensi. Hal ini dikarenakan hipertensi tidak menunjukkan gejala awal penyakit tersebut. Nah, biasanya hipertensi itu menyerang usia tua di atas 55 tahun. Namun, dewasa ini ternyata ada kasus hipertensi yang menyerang kaum muda hingga berujung pada kematian. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu ahli gizi dan olahraga untuk menanyakan apakah benar kaum muda sudah beresiko terkena hipertensi, apa penyebabnya, lalu seperti apa tips untuk mencegah agar kaum muda tidak terkena hipertensi. Baik, sudah jelas pertanyaannya? Sudah disaksikan video tadi ya? Oke. Nah, dari video tadi, informasi apa yang kalian dapatkan? Ayo, katakan. Ya, Iva, silakan. 23% resiko kaum muda terkena hipertensi. 23% kaum muda, dengarkan teman-teman, kaum muda terkena hipertensi. Oke, lanjut. Siapa lagi? Orang itu dikatakan hipertensi kalau tekanan darahnya di atas 140/80 mmHg. Oke, hipertensi itu ketika tekanan darahnya lebih dari 140 per 890 mm/Hg. Satu lagi. 1 dari 4 orang di Indonesia dipastikan. 1 dari 4. Ini artinya bahwa dominasi hipertensi di Indonesia tinggi, ya. Hipertensi tinggi. Nah, teman-teman, menurut kalian hipertensi itu apa yang berperan pada penyakit hipertensi itu apa saja sih? Jantung, betul. Jantung. Apalagi? Darah. Apalagi? Dan pembuluhnya, betul. Jadi jantung, darah, pembuluhnya,
sepertiganya ini yang memiliki manifestasi pada hipertensi ya, pada penyakit hipertensi. Nah, maka dari itu Ustazah sudah menyediakan 3 tema yang nanti akan kalian eksplor. Tema 1, 2, 3 yang masih berhubungan dengan materi kita tadi. Nah, cara kerjanya adalah pilih cara belajar sesuai minat kalian. Jadi kalian boleh pilih tema tadi salah satu di antara 3 tadi, kemudian pilih cara belajar sesuai minat kalian, boleh individu, boleh kelompok. Kemudian pilih media sesuai kenyamanan. Ustazah sudah sediakan modul. Kalau kurang silahkan ke perpus, kemudian melihat materi di LMS, berupa video, dan wawancara ahli. Khusus hari ini, Ustazah akan mendatangkan salah satu alumni dari Nur Hidayah yang sudah jadi dokter. Jadi kalian bisa belajar ya, saatnya mbaknya ini kita manfaatkan ya. Kemudian setelah itu menyajikan hasil penyelidikan sesuai kreativitas kalian. Jadi terserah kalian mau bikin apa ya, bisa PPT, poster, karikatur, video rekaman dan lain-lain. Kemudian mempresentasikan di depan teman kelas kalian untuk mendapatkan masukan dan saran. Sudah jelas? Sudah ya? Sudah jelas? Nah, oke, kalian butuh berapa menit untuk mengerjakan semua ini? 30 ya? 30. Jadi 20 menit untuk eksplorasi, 10 menit untuk menyusun presentasi. Baik, kita bisa memulai aktivitas eksplorasi mulai dari sekarang. Oke, silahkan. Ya, silahkan. Boleh tunggu. Ini mau tema berapa yang mau pilih? Tema 1 saja. Tema 1. Terus nanti presentasinya pakai apa? Oke, silahkan. Ya, bisa. Aku duduk ya. Hitung. Kalian mau presentasi tema pilih apa Ibu? Tema 2. Tentang darah dan hipertensi. Presentasinya pakai poster. Oke, ya ada pertanyaan? Belum. Oke. Sip. Kalian pilih tema berapa? Pilih tema 3. Tentang kondisi pembuluh darah ketika hipertensi kayak gini. Oh iya, oke. Solusinya nanti apa? Udah sampai mana nih? Udah cari gambar tadi, sama cari video. Mau presentasinya pakai apa? Pakai PPT. PPT ya? Ada pertanyaan? Belum ada. Ada. Silakan dilanjutkan 5 menit lagi ya kita ya. Kalau ke sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu hubungan darah dengan hipertensi. Oke, sebelum masuk ke hubungannya itu, alangkah baiknya kita mengetahui dulu nih komponen-komponen darah. Yang bisa dijelaskan? Nah, komponen darah itu ada 2, yaitu plasma dan sel-sel darah. Plasma sendiri itu 55% dari komponen darah tersebut. Terdiri dari air 90-92%, zat-zat yang larut 7-8%, lalu di protein, darah mineral, bahan organik, sisa metabolik, dan hormon juga gas. Plasma darah itu warnanya kuning pucat. Selanjutnya ada sel-sel darah. Sel-sel darah merah sebanyak 45% terdiri dari eritrosit 4-5 juta per milimeter kubik darah, kemudian leukosit 4,5-10.000 per meter kubik darah, yang terakhir ada trombosit 150 per 300.000 per milimeter kubik darah. Kemudian ada hubungan darah
kandungan darah dengan hipertensi itu, yaitu hipertensi bisa dipicu dari keadaan darah yang terlalu kental. Karena darahnya yang kental, jadi jantung itu memompanya lebih berat, jadi bisa menaikkan tekanan darah. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mengaruhi kekentalan darah. Apa aja? Pertama yaitu jumlah eritrosit yang terlalu banyak, terus yang kedua kadar NaCl yang terlalu tinggi dalam darah. Lanjut ke pencegahan hipertensi ya. Di sini ada pencegahan hipertensi versi kelompok 2. Yang pertama ada minum air putih dalam jumlah yang cukup. Jumlah yang cukup itu berapa? Jumlah yang cukup itu dalam sehari 2 liter atau 8 gelas. Terus yang kedua ada hindari merokok. Karena merokok salah satu yang menyebabkan hipertensi paling tinggi. Yang ketiga ada mengurangi konsumsi garam berlebih, tidak lebih dari 1 sendok teh per hari. Terus yang terakhir ada konsumsi buah dan sayur. Di sini pada makan buah dan sayur dengan baik kan? Ada suka sayur kan? Aku pilih-pilih. Waduh, kok pilih-pilih. Saya suka semua dong. Ada yang pahit soalnya. Apa itu? Pare. Oke, ada yang mau ditanyain nggak nih? Udah aku mau tanya. Nah, tadi kan yang nyebabin hipertensi kan ada yang bilang garam berlebih itu nyebabin hipertensi. Iya. Kenapa garam itu bisa nyebabin hipertensi gitu kalau Oke, ada yang tahu nih? Kayaknya banyak nggak tahu. Jadi garam yang berlebihan di dalam darah akan menarik air dan meningkatkan volume darah Akibatnya tekanan darah akan naik pada pembuluh darah seperti aorta dan air. Hal inilah yang disebut dengan hipertensi atau tekanan darah. Oke, jadi garamnya tuh narik air ya. makanya kita harus Nah itu. Nah, siapa yang belum cukup nih minum air putihnya sehari? Ya, saya just jus ya Pak. Air putih bukan es teh. Nah, ada yang mau ditanya lagi nggak nih? Ya, cukup ya. Cukup. Oke, cukup. Sudah mau ditanya? Cukup juga. Oh iya, saya tanya. Akhir-akhir kemarin itu kan saat COVID itu kan ada namanya donor plasma untuk mencegah, untuk mengatasi penderita COVID. Nah, itu bisa jelasin nggak kalian? Plasmanya gitu loh, bukan darah semuanya gitu loh. Apa ya? Kenapa plasmanya? Karena plasma darah itu mengandung antibodi. Jadinya antibodi itu bisa melawan virus. Jadi orang yang terkena COVID tersebut. Jadi bukan tidak perlu sel-selnya ya. Oh ya. Oke. Oke, terima kasih buat saya. Oh iya, silakan. Mau tanya kenapa rokok bisa menyebabkan hipertensi? Oke, kenapa rokoknya? Silakan merokok rokoknya. itu salah satu yang berisiko tinggi mengumpulkan darah. Terus rokok itu terbukti merusak tubuh manusia. Kandungan rokok yang terdiri dari nikotin, tar, karbon monoksida, dan lainnya itu berbahaya dan dapat menyebabkan penggumpalan darah. Terus ketika masuk ke dalam tubuh, kandungan berbahaya dalam rokok tersebut membuat sel-sel darah lebih lengket daripada biasanya. Kandungan tersebut juga merusak lapisan pembuluh darah. Dengan begitu, darah akan sangat mudah menempel pada dinding yang akhirnya terbentuk gumpalan. Bila terjadi penggumpalan, darah yang seharusnya mengalir ke organ-organ vital menjadi terhalang dan terbatas. Beberapa organ yang mungkin terkena itu ada jantung, otak, kaki, bahkan paru-paru. Tadi ya, jadi kandungan rokok itu sangat berbahaya, jadi jangan merokok itu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Cukup? Ya, oke deh kalau gitu. Kami dari kelompok 2 mohon maaf bila banyak kekurangan. Bila itu bisa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian
berdiskusi, memaparkan tadi ya dengan ketiga kasus tadi sudah bagus semua, hasilnya memuaskan semua sudah mengeksplorkan solusi dan Ustazah nilai sudah tepat dan sesuai dengan literatur yang kita sajikan ya. Nah, untuk lebih memantapkan kita ulang lagi dari kasus pertama tadi, kelompok pertama, solusi apa yang kalian tawarkan untuk penyakit hipertensi? Jaga pola makan, Betul, menjaga pola makan, rajin olahraga, rajin olahraga ya nak ya. Jangan merokok. Jangan merokok. hindari stres, Hindari stres, kata Syafina, hindari stres. Lakukan kegiatan yang menyenangkan ya saya. Oke, sekarang kelompok dua. Kelompok dua, minum air putih yang cukup, minum air putih yang cukup. Cukup itu berapa? 8 gelas atau 8 liter per hari. 8 liter. Tidak kembung ya. 8 gelas, 8 gelas atau 2 liter. kira-kira 2 liter lah ya. Tapi sebenarnya kalau pada orang gemuk itu dia nggak bisa 2 liter. Ya per 25 kilogram dia 2 liter. Berarti 50 fungsinya 4 liter dong. Iya. Iya kan berbeda, tubuhnya kan berbeda. Makanya orang gemuk kenapa dia rentan sakit? Kurang air. Karena darahnya kental, akhirnya kan bikin tekanan darahnya naik gitu ya. Tapi sebenarnya bisa diatasi dengan banyak minum air gitu ya. Dan karena mungkin dia berpatokan tadi loh, 2 liter tadi loh ya. Yang kedua, kurangi garam, jangan minum garam ya. Yang ketiga, hindari rokok lagi. Keempat, Makan buah dan makan sayur. buah dan sayur. Nah, dari kelompok 5 tadi, tema yang diambil adalah tema 3 tentang pembuluh darah. Nah, gimana cara mencegah hipertensi? Itu kita melakukan penanganan secara medis. Penanganan secara medis ada 2 tadi kali yang ditampilkan ya. Yang pertama adalah amioplasin dan TTC-RA. Nah, kalian udah ngomong TTC-RA ya. Baik, terus kalian belajar semua. Sekarang, setelah kalian belajar tentang sistem peredaran darah khususnya organnya, maka pengetahuan baru apa yang kalian dapatkan? Ada yang pengetahuan baru apa yang kalian dapatkan? Yuk, tanda tangan. Ya, silakan. Jadi pengetahuannya baru kita dan saya yang dapatkan hari ini yaitu tentang pengertian hipertensi, terus solusinya, pencegahannya di mana, sama pengobatannya. Nah, iya, bagaimana cara mencegahnya dan cara pengobatannya. Oke, betul. Kemudian apa yang kalian lakukan setelah kalian mendapatkan pengetahuan baru tersebut? Rencana apa? Kira? Tadi sering minum air putih, Sebelumnya nggak rajin ya. Sering minum air putih. Terus sadar ya sekarang ya. Iya, terus usahain buat olahraga. Olahraga sulit. Lebih sulit mana? Menghindari atau mengobati? Hindari. Mengobati. Kamu lebih milih mengobati atau menghindari? Menghindari. Kalau mau malas olahraga ingat-ingat, daripada mengobati mending aku menghindari. Olahraga itu bikin stres, tapi setelah stres kamu akan bahagia karena hormon endorfinnya keluar. Gitu ya. Baik teman-teman, itu tadi pelajaran hari ini. Nah, ada satu Quran surat Asy-Syura mengatakan bahwa dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, kata Allah ya. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Nah, di Quran dijelaskan bahwa kata Allah apa yang menimpa diri kita itu akibat perbuatan kita sendiri. Setuju tidak? Setuju.
yang sehat yang bisa kalian nikmati, maka syukurilah dengan cara apa? Dengan cara menjaganya dengan baik. Hati-hati memasukkan nutrisi yang tidak bermanfaat, berikan dia haknya, yaitu nutrisi yang bermanfaat. Agar apa? Agar kita menjadi mukmin yang sehat, sehingga kita bisa beribadah dengan optimal. Nah, kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Sama semangat.